warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lestari Buru Prangin dengan NIM 21101063. Saya dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 09C. Cita-cita saya ingin menjadi wanita karir. Nah, di sini saya akan membahas tentang konstruksi dasar pemilihan percabangan. Konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan selanjutnya apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang karena mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasar kondisi tertentu. Konstruksi dasar pemilihan dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pemilihan tunggal, pemilihan ganda, pemilihan majemuk, dan pemilihan bersarang. Pertama, kita akan bahas pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Jika kondisi terpenuhi atau bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan. Dan jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka tidak akan ada proses yang dijalankan. Contoh flowchart pemilihan tunggal. Di sini bisa kita lihat. Di sini kita dihadapkan dengan syarat atau disebut kondisi. Nah, jika kondisi 1 bernilai true, maka akan menjalankan instruksi. Nah, jika kondisi satunya bernilai false, maka akan selesai. Selanjutnya, pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan 2 kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Namun, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka proses pada kondisi pertama yang akan dilewati, dan proses yang ada pada kondisi kedua yang akan dijalankan. Nah, di sini ada contoh flowchart pemilihan ganda. Yang dimana jika kondisi pertama terpenuhi, maka kondisi kedua bisa dilewatkan. Nah, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka kondisi 2 lah yang dijalankan. Nah, selanjutnya pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya ada proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Namun, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kondisi berikutnya akan diperiksa sampai diperoleh kondisi yang diminta terpenuhi dan proses yang ada pada kondisi tersebut akan dijalankan. Nah, di sini ada contoh flowchart pemilihan majemuk. Nah, jika kondisi pertama ini terpenuhi, maka instruksi 1 lah yang dijalankan. Nah, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka kita bisa periksa kondisi kedua.
Nah, jika kondisi kedua ini terpenuhi, maka instruksi kedua inilah yang dijalankan. Jika kondisi 1 dan kondisi 2 tidak terpenuhi, maka kita bisa periksa lagi kondisi ketiga. Nah, jika kondisi ketiga ini terpenuhi, maka instruksi ketiga inilah yang dijalankan. Nah, dan terakhir yaitu pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if sebelumnya. Jika kondisi if sebelumnya terpenuhi atau bernilai true, maka struktur if yang ada di dalam kondisi kedua akan diperiksa dan instruksi di dalam kondisi kedua yang terpenuhi akan dijalankan. Bisa dilihat pada slide contoh flowchart pemilihan bersarang. Nah, jika kondisi 1 ini terpenuhi, dia akan memeriksa pada kondisi kedua. Selanjutnya, jika kondisi 2 terpenuhi, akan ke statement pertama. Nah, namun jika kondisi ke-1 tidak terpenuhi, dia akan langsung ke statement ketiga. Nah, di sini saya sudah buat satu contoh program mengenai konstruksi dasar pemilihan percabangan. Nah, yang pertama tuh kita inisiasi library yaitu iostream, yang dimana di sini terdapat 3 variabel. Yang pertama yaitu ada makanan yang bertipe data integer, dan yang kedua umur, dan yang ketiga kondisi bertipe data string. Nah, di sini terdapat daftar makanan enak yang ada di Gang Suparni, dan user akan diminta untuk memasukkan jenis makanan ke dalam variabel makanan. Nah, selanjutnya user akan diminta untuk memasukkan umur ke dalam variabel umur. Lalu kita masuk ke dalam percabangan kondisi atau syaratnya, yaitu umur kurang dari 16 tahun. Nah, jika kondisi terpenuhi, maka tidak bisa makan mie instan. Jika tidak terpenuhi, maka dapat order makanan di Gang Suparni. Nah, di sini kita mendeklarasikan kondisi jika usia lebih dari 16 tahun, maka diizinkan untuk mengorder semua makanan yang ada di Gang Suparni. Jika tidak, jika umur kurang dari 16 tahun, maka tidak boleh memesan mie instan. Nah, di sini bisa kita run. Nah, setelah kita run, misalnya kita klik, kita pilih nomor 1 yaitu mie instan. Masukkan nomor,
Misalnya kita memasukkan umur 21 tahun. Nah, di sini saya masukkan umur 21 tahun berarti dapat order makanan atau dapat order semua makanan yang ada di Gang Suparni. Nah, dan yang terakhir di sini saya akan menampilkan flowchart dari program yang telah saya buat tadi. Di sini pertama-tama kita mulai lalu memasukkan variabel makanan dan umur. Dan setelah itu kita memasukkan jenis makanan, lalu memasukkan umur. Dan di sini kondisinya yaitu umur yang lebih dari 16 tahun dapat mengorder semua makanan yang ada di Gang Suparni. Nah, jika umurnya kurang dari 16 tahun, maka tidak dapat mengorder mie instan. Setelah itu selesai. Sekian penjelasan dari saya mengenai konstruksi dasar pemilihan percabangan. Tetaplah bersyukur, mengeluh boleh, menyerah jangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.